Sorry, baru saya record lagi. Kita lanjutkan ya. Aspek ketidakpastian tersebut dapat diketahui dengan investigasi analitis pada desain dan produk dengan fungsi sejenis yang sudah ada. Bertanya pada perancang dan pengembang yang berpengalaman. Bertanya pada pakar teknis fungsi kerja produk, contoh ahli dinamo. Bertanya pada pengguna atau calon pengguna sebagai pemilik masalah dan kebutuhan yang akan diselesaikan dengan produk kita. Nah, ada beberapa kelas prototype, ada 6 tingkatan sampai saat ini. Yang pertama adalah proof of principle model. Yang kedua adalah industrial design prototype. Yang ketiga eksperimen prototype. Yang keempat alpha. Yang kelima beta dan yang keenam pre-production. Nah, dari level kelas 1 sampai 6 ini makin tinggi, makin pre-production tuh makin prototipenya makin lengkap. Makin menjelaskan fungsi-fungsi produknya. Prototipe ini dibuat untuk menguji prinsip dasar yang menjadi fungsi kerja produk. Jadi yang proof of principle ya. Konsep kerja dapat saja tidak terbukti dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum proses perancangan produk berlanjut. Model yang dibuat cukup berupa penyederhanaan produk atau kita biasa bilang mock-up dalam bentuk komponen, potongan komponen, atau simulasi yang hanya perlu dibuktikan dan dibuat bukan dengan bahan dan proses pembuatan sebagaimana produk akhir yang akan dikembangkan. Ini contohnya prototipe roda robot dari rantai dan sprocket sepeda motor. Jadi sebenarnya kan ini bukan material dari robot ya, tapi kita ingin tahu fungsinya robot itu kalau berjalan dengan rantai dan gearnya itu seperti apa. Nah, kita pakai perumpamaan rantai dan sprocket sepeda motor. Lalu industrial design prototype. Prototipe ini sudah memiliki wujud bentuk sementara atau bentuk akhir dari produk. Untuk ditelaah aspek ergonomis dan estetikanya. Faktor ergonomi menentukan efektivitas interaksi dan menentukan keberhasilan atau kegagalan kerja produk, serta menentukan kenyamanan dan keamanan interaksi antara pengguna dengan produk. Dengan pengujian aspek estetika dimaksudkan untuk umpan balik persepsi dalam bentuk nilai dan keindahannya. Ini contoh prototipe desain industri dari kamera Saku. Tapi ini masih kayak dari apa ya? Mungkin kayak printer 3D gitu ya. Kayak dari resinnya printer 3D. Kayak genggamannya seperti apa, kalau dipegang tombolnya itu di sisi yang sebelah mana, tapi belum menjelaskan fungsinya. Baru sisi ergonomis dan estetikanya aja. Lalu eksperimen prototipe. Prototipe eksperimen merupakan prototipe yang dibuat untuk menguji sebagian atau seluruh sistem kerja produk. Model sistem kerja yang dibuat dapat dibantu penentuan rancangan optimalnya dengan melakukan design of eksperimen. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, prototipe eksperimen dapat digantikan dengan simulasi eksperimen dengan menggunakan software. Nah, ini biasanya pakai SolidWorks. SolidWorks itu ada kok buat simulasi. Nah, itu contoh dari eksperimen prototipe. Lalu alpha prototype. Prototype ini merupakan sebagian atau seluruh model dengan desain geometri, fungsi, dan material yang sama dengan produk akhir yang dikembangkan, namun dengan proses pembuatan yang bisa berbeda. Proses pembuatan ini dapat menggunakan alat konvensional, modifikasi spesial, atau alat rapid prototyping seperti printer 3D. Model ini bisa saja tidak identik dengan produk akhir, namun cukup mirip agar dapat diuji penggunaan sebagaimana produk akhir digunakan. Nah, kalau ini udah ya printer 3D, tapi udah nggak hanya lihat ergonomis dan estetiknya saja, tapi juga melihat
fungsionalitasnya gitu loh. Jadi kalau misal kamera, kalau kameranya dipencet kayak gimana? Ini contoh dari prototipe alpha dan beta trackball pada mouse. Jadi benar-benar dirasain gitu loh trackballnya. Berfungsi apa enggak? Kalau beta itu pengembangan dari alpha yang dibuat dengan proses manufaktur yang sama. Sebagaimana produk akhir dibuat. Kalau alpha kan pakai printer 3D ya. Kalau ini ya sama. Pakai mesin-mesin yang akan dipakai. Seluruh desain, material, bentuk, dan cara kerja dibuat identik seperti produk akhir. Tujuan prototype ini dibuat untuk memastikan kelayakan produksi. Kalau pre-production, ini adalah pilot project produk untuk uji coba produksi sebelum dijual. Biasanya pre-production ini nanti diproduksi beberapa unit, terus dilempar ke pasar, untuk dilakukan survei pasar, dilihat apakah sudah cukup memenuhi dari sisi konsumen atau belum. Ini adalah kelas prototipe tertinggi yang mencakup seluruh pengujian. Nah, tipe prototipe sendiri ada prototipe fisik, ada prototipe analitik. Kalau fisik itu nyata ya, tangible, yang dibuat sebagai perwujudan rancangan produk. Digunakan untuk pengujian dan eksperimen validasi fungsionalitas produk. Kalau analitik merupakan representasi produk secara abstrak, umumnya dengan menggunakan ekspresi matematika untuk menganalisis. Dan ini biasanya pakai software ya. Ini pakai simulasi komputer, pakai CAD, sistem persamaan, pakai SolidWorks, dan lain sebagainya. Terus, tipe prototipe sendiri juga dibagi dua. Ada prototipe komprehensif dan prototipe terfokus. Merupakan model produk yang dapat beroperasi secara penuh dengan mengimplementasikan seluruh atribut produk. Digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan ketidakpastian dalam desain produk yang belum diproduksi. Kalau prototipe terfokus merupakan model produk yang mengimplementasikan satu atau beberapa atribut produk. Dengan menggunakan beberapa prototipe terfokus dapat dilakukan pengujian terhadap beberapa atribut produk secara paralel. Nah ini ya, pembagian dari analitik dan fisik, terfokus dan komprehensif. Jadi kalau model persamaan matematis, jelas dia analitik dan terfokus. Kalau simulasi fungsi produk, analitik tapi agak komprehensif. Kalau analitik komprehensif, umumnya nggak layak ya. Kalau fisik komprehensif, nah ini pre-production, proto-alpha, proto-beta. Kalau terfokus, tapi fisik proto-komponen. Jadi kita cuma membahas komponennya aja. Nah, ini tahapan dalam perencanaan pembuatan prototipe. Yang pertama kita harus identifikasi dulu aspek-aspek ketidakpastian dalam desain. Lalu kita definisikan tujuan kita bikin prototipe itu buat apa sih? Baru kita menetapkan kelas dan tipe prototipenya. Baru kita bikin doing, lalu terakhir kita uji prototipe kita. Bikin prototipe itu fungsinya untuk diuji ya pasti. Nggak mungkin bikin prototipe itu tanpa maksud apa-apa. Ini identifikasi aspek ketidakpastian dalam desain. Langkah pertama ya. Langkah kerjanya, dari arsitektur produk yang telah kalian buat daftar fungsi kerja, modul, dan komponen. Lalu kalian perkirakan aspek ketidakpastian dalam desain mengacu pada 6 poin aspek ketidakpastian dalam desain pada bagian yang mengacu pada beberapa metode yang telah dijelaskan menjadi poin pertanyaan engineering. Lalu yang kedua adalah pendefinisian tujuan. Tentukan tujuan pembuatan prototipe kalian yang menjawab pertanyaan engineering pada ketidakpastian dalam desain atau tujuan lain seperti komunikasi dan dokumentasi. Tujuan bisa ditetapkan untuk menjawab sebagian atas seluruh pertanyaan engineering. Lalu ini penetapan kelas dan tipe prototipe.
Kelompokkan pertanyaan engineering mana saja yang menunjang tujuan pembuatan prototipe. Perkirakan cara apa yang dapat menguji pertanyaan engineering tersebut. Pengujian untuk fungsi kah, modul kah, komponen tunggal, dan keseluruhan sistem, atau gimana? Lalu buatlah daftar cara pengujian untuk menjawab pertanyaan engineering tersebut. Lalu kategorikan cara pengujian yang telah didaftarkan berdasarkan kelas prototipe yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian tersebut. Lalu kategorikan prototipe yang dibutuhkan berdasarkan tipe prototipe. Lalu baru kalian buat prototipenya. Tentu ya. Yang perlu kalian perhatikan, buat arsitektur produk hingga menghasilkan desain kasar dengan layout geometrik dan disertai skema elemen produk yang telah dikelompokkan dalam modul. Tetapkan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam prototipe untuk memenuhi pengujian. Lalu lakukan proses pembuatan komponen tersebut dengan proses yang memungkinkan sesuai dengan spesifikasi. Ini abaikan ya. Lakukan proses perakitan hingga prototipe terpasang. Ini contohnya pembuatan komponen itu bisa menggunakan 3D printer. Lalu kalian buat rencana pengujiannya. Langkahnya tentukan parameter performansi dari setiap pengujian. Buatkan klasifikasi performansi pencapaian berdasarkan parameter. Buat langkah-langkah pengujian secara bertahap. Persiapkan seluruh peralatan pengujian. Lakukan pengujian sesuai langkah dan catat data performansinya. Lalu kalian lakukan analisis data performansi sesuai klasifikasi performansi dan apakah analisis tersebut menjawab pertanyaan engineering dan memenuhi tujuan pembuatan prototipe. Udah habis sih materinya. Sebenarnya ini materi dari kuliah saya, modul praktikum saya. Dulu saya, jadi cerita aja ya, dulu saya kuliah disuruh bikin prototipe dari sebuah rancangan produk yang saya kembangkan. Waktu itu saya bikin coffee maker, Vietnam drip, lebih tepatnya. Nah, jadi saya bikin prototipenya itu yang pertama simulasi, prototipe kelas simulasi, yang kelas ketiga eksperimental design, eksperimental prototype. Saya pakai simulasi yang ada di SolidWorks. Yang kedua saya bikin alpha prototype. Enggak ding. Iya, sorry. Iya benar, bikin alpha prototype. Tapi lebih ke mock-up sih, lebih ke mock-up. Jadi kan saya cari cangkir aluminium, cari barang-barang yang mirip bentuknya dengan Vietnam drip. Dengan part-partnya Vietnam drip. Terus habis itu saya rangkai, kami assembly, terus kami ujikan. Namanya usability testing. Kita usability testing, kita kasih ke orang-orang, responden kita suruh mereka memperagakan cara kerja Vietnam drip. Jadi kita kasih tahu cara kerja Vietnam drip, terus kita minta mereka feedback apa yang kurang dari produk kita, kayak gitu. Kayak misal pegangan cangkirnya kurang nih, apa namanya, lubangnya itu kurang, jadi nggak terlalu nyaring, lubangnya terlalu besar, jadi nggak terlalu nyaring ampas kopi dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke. Ini remaining meeting time 7 menit, karena ternyata saya nggak dapet yang license, cuma dapet yang basic. Mungkin 7 menit ini bisa kita maksimalkan kalau ada pertanyaan. Sorry. Apa ada pertanyaan? 7 menit, mari kita maksimalkan. Oke, ada pertanyaan? Mulai dari materi habis UTS, berarti nanti yang kelanjutannya untuk produk masing-masing ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi materi UAS-nya adalah yang setelah UTS, tentu saja. Jadi yang sebelum UTS, enggak, kan sudah keluar, sudah diujikan di UTS. Apakah ada pertanyaan lagi? Bentuk laporan juga kemungkinan besar kalau saya tidak berubah
pikiran. Ada dua kemungkinan sih, bentuk kuis kayak praktik kayak PPM atau bentuk laporan. Udah dua macam itu aja sih. Nanti akan saya informasikan maksimal hari Senin. Apakah dalam bentuk laporan atau dalam bentuk kuis seperti PPM, UTS PPM. Kalian persiapkan aja semuanya. Oke, waktunya masih 4,5 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, beneran nggak ada pertanyaan. Materinya emang dikit, karena udah materi terakhir ya, hanya tentang prototyping. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sudah cukup. Semoga dipahami. Materinya tetap pasti saya upload di e-learning dan saya upload di YouTube videonya. Mohon maaf tadi slide-slide awal nggak sempat ke-record, tapi bisa kalian baca sendiri lah. Bukunya juga udah ada ya, kalau nggak salah. Saya upload belum ya di e-learning? Bukunya. Nanti saya cek lagi lah di e-learning. Terima kasih. Akhirnya kita ada di penghujung semester, di penghujung mata kuliah perancangan produk. Terima kasih atas partisipasinya selama kuliah 1 semester ini di perancangan produk. Semoga kalian bisa mendapat banyak ilmu. Karena kemungkinan perancangan produk akan dihapus dari kurikulum, akan digabung dengan mata kuliah lain. Sebenarnya kalau di kampus saya dulu di ITB, perancangan produk ini nggak ada di TI loh. Perancangan produk itu adanya di Prodi Manajemen Rekayasa Industri, karena memang karena TI itu kan sebenarnya streamnya itu kan ke produksi ya, sedangkan perancangan produk ini lebih ke pre-production. Jadi mata kuliah seperti riset pasar, perancangan produk, perancangan kualitas, itu masuknya ke mata kuliahnya anak MRI. Tapi kalau TI ya, ketika produknya udah selesai didesain, sudah siap diproduksi, nah kalian merancang produksinya seperti apa, mulai dari tata letak fasilitas, tata letak mesin, sistem produksi, perencanaan mesin-mesin yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bersyukurlah kalian yang sudah mengambil mata kuliah ini, karena ada kemungkinan dihapus dari kurikulum. Semoga kalian bisa mengambil banyak manfaat, banyak ilmu, bahwa satu sih, intinya, bahwa kita merancang sesuatu itu harus ada tujuannya. Apalagi kita mindsetnya industri ya, dagang, jualan. Jangan sampai kita menciptakan atau membuat barang yang tidak menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen kita. Jadi sia-sia banget ya. Sia-sia banget kita udah capek-capek merancang project berbulan-bulan, tapi ternyata wasting time, nggak dipakai. Apa maksudnya nggak laku produknya. Kalian kan juga udah bisa lihat sendiri kan contoh-contoh produk-produk yang gagal di pasar, mungkin terlalu dini teknologinya dan lain sebagainya. Benar-benar kita itu mindset kita adalah dagang, harus customer oriented, jadi kita harus bisa menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Kayak gitu. Terima kasih Poya partisipasinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, keterlambatan, kekhilafan dan lain sebagainya. Sampai ketemu di UAS. Semoga kalian dapat hasil yang terbaik di mata kuliah ini. Insya Allah. Sekian dari saya. Sampai ketemu semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya, karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Parah.
Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Bu Rizka.